Jadi begini ya, wartawan itu kan profesi yang jelas, sama kayak dokter ya, sama kayak pengacara ya, sama kayak misalnya apalah ya profesi-profesi lain. Sehingga dia ada kode etiknya, ya toh? Dia ada prosedur apa namanya? Tata cara dia melakukan pekerjaannya, ya toh? Semua ada karena dia merupakan sebuah profesi yang jelas. Ada organisasinya, ada kode etiknya gitu ya. Kemudian dia itu resmi gitu loh. Untuk menjadi wartawan kan saya sebutkan tadi, dia harus ya, kalau sekarang ini sering disebut minimal dia telah bekerja selama 1 tahun berturut-turut di media yang berada di naungan perusahaan pers berbadan hukum khusus pers. Nah gitu loh. Itu wartawan begitu. Jadi nggak bisa saya baru hari ini saya bikin berita lalu nanti bulan depan lagi ini, dan saya ini nggak bisa, saya bikin sendiri gitu namanya gitu, tapi nggak ada badan hukumnya ya nggak bisa gitu. Jadi itu wartawan. Nah kalau citizen journalism itu ya kan mulainya berkembang dulu ini kan di Korea, yaitu warga yang berpartisipasi menyebarkan informasi yang dia anggap bermanfaat bagi kepentingan publik ya. Ada longsor, ada kebakaran, nah, lalu di Indonesia dulu ada jalan rusak, dia bikin fotonya supaya diperbaiki ya. Wah ini ngurus ini susah, dia foto gitu ya, sampah menumpuk. Nah, kan begitu citizen journalism itu. Meskipun lalu bentuknya ada lagi yang misalnya katakanlah yang gosip misalnya gitu ya, macam-macam. Tapi tujuannya citizen journalism itu baik. Sehingga dia juga di beberapa negara ada kode etiknya gitu ya. Nah, tetapi bedanya dia dengan wartawan adalah dia itu bekerja sendiri ya, menjalankan tanpa proses yang disebut kalau di media massa itu editing ya. Berita yang dia siarkan dia nggak tahu apakah ini merugikan atau tidak ya, dia tidak peduli mengandung sara atau bisa membuat orang berkelahi atau bisa membuat satu desa itu dengan desa lain berantem, dia nggak peduli karena dia tidak memiliki kode etik, nggak ada ngatur, nggak ada ketuanya, nggak ada apanya kan begitu ya. Nah kalau tadi saya katakan wartawan kan punya organisasi itu punya kode etik, jadi ada tata cara lah mereka saling mengisi, saling memberitahu, saling meningkatkan kapasitas. Nah kalau misalnya kayak YouTuber itu sebetulnya hampir sama dengan citizen journalism, tetapi dia mengelola ada sedikit ininya lah ya, dia boleh dikatakan apalagi untuk orang yang ingin memanfaatkan YouTube untuk cari duit misalnya, dia mengelola, dia mengambil isu-isu yang menarik itu ya, yang positif. Tapi kan ada juga yang malah mungkin mengemban misi tertentu ya, dia membuat konten untuk kepentingan kelompoknya, meskipun ada juga misalnya minatnya gitu ya, sesama penyuka makanan, sesama penggemar pemelihara binatang misalnya gitu, atau juga hal-hal yang lain. Jadi beda paling nyata adalah wartawan itu adalah profesi yang diikat oleh aturan dan kode etik. Nah, sementara kalau tadi citizen journalism dan YouTuber, kalau dibuat kontrasnya, mereka bekerja atas dasar pikirannya sendiri ya, dia tidak merasa terikat oleh kode etik atau apapun. Nah, jadi makanya kan kalau media sosial ini kan yang Dewan Pers tidak mengatur gitu, yang mengatur itu ya undang-undang ITE nanti akhirnya. Kalau pers kan undang-undang pers, kira-kira begitu. Oh iya, jadi itu kan sebagai ekstensi atau perpanjangan ya, dan kita lihat kontennya kan pada umumnya juga tetap dalam koridor kode etik ya, meskipun ada yang cari sensasi, kadang-kadang yang seronok begitu, ada juga yang sengaja menonjolkan hal-hal yang sensasional, seksual, gaib segala macam ya. Tapi
pada prinsipnya mereka itu tetap memahami kode etik, dan kalau itu media sosial yang resmi itu sebetulnya hanya memuat kembali berita-berita atau gambar-gambar yang dimuat secara resmi di medianya, perpanjangan aja untuk menjangkau publik yang lebih luas, kira-kira begitu.